kasih Bapak telah mengantarkan kelas pagi ini. Bapak Ibu, apakah mendengar suara saya dengan jelas? Jelas, Pak. Baik. Ini peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 5 Kementerian Pertanian. Terima kasih atas kesempatannya pagi ini. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Salam sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Salam sehat Pak. Ya baik, tetap semangat ya, meskipun dalam situasi pandemi, tetapi saya kira ini semangat kita semua untuk melakukan pelatihan dasar kepemimpinan dan juga untuk bagaimana kita menyiapkan diri kita, terutama para CPNS, statusnya masih CPNS ya. Ya, sebentar lagi pasti PNS. Kita semua pernah mengalami masa-masa seperti ini. Nah, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, saya kira teman-teman semua sudah mengikuti pelatihan ini beberapa hari, barangkali dari materi saya, barangkali mungkin ada sebagian yang sama, tetapi mungkin juga ada hal yang baru. Teman-teman yang mengikuti kelas ini, apakah dari Perpustakaan Nasional semua, atau ada sebagian dari kementerian atau lembaga yang lain? Semua Pak. Semua Pak. Perpustakaan Nasional semua ya, baik konfirmasi ke AIO, makanya memang diasosiasikan dengan Perpustakaan Nasional. Nah, terkait dengan penguatan pemahaman kedudukan dan peran PNS dalam kerangka KRI, teman-teman semua, saya ingin membagi beberapa pesan dari para founding father kita, pesan dari para proklamator kita, pahlawan nasional kita. Nah, kita ingat bahwa founding father kita, proklamator kita, hanya ada dua, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, Bung Karno pernah menyampaikan bahwa nasionalis yang sejati, yang cintanya pada tanah air itu bersendi pada pengetahuan. Ingat, bersendi pada pengetahuan atas susunan ekonomi dunia dan rakyatnya, dan bukan semata-mata timbul dari kesombongan bangsa belaka. Nasionalis yang bukan chauvinis tidak boleh tidak, haruslah menolak segala paham pengecualian yang sempit budi itu. Nasionalis yang sejati, yang nasionalismenya itu bukan semata-mata suatu kopi atau tiruan dari nasionalisme barat, akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan. Nasionalis yang menerima rasa nasionalismenya itu sebagai suatu wahyu dan melaksanakan rasa itu sebagai suatu bakti baginya, maka rasa cinta bangsa itu adalah lebar dan luas dengan memberi tempat pada segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup. Nah, pernyataan ini dinyatakan oleh Presiden Soekarno pada waktu itu, pada tahun 1964, pada waktu di depan sidang MPR. Teman-teman semua, nah saya kira dalam pandangan ini jelas juga bahwa Soekarno menolak pandangan nasionalisme yang sempit, bahkan cenderung chauvinis. Mengapa chauvinis? Kalau pandangan nasionalisme yang sempit jadinya seperti Nazi, ya seperti Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua, ya yang menjajah bangsa lain karena pemahaman yang sempit yang mengatakan bangsa Arya memiliki ras paling tinggi. Kita tidak mau demikian. Tapi Bung Karno mengatakan nasionalisme kita adalah nasionalisme yang kemanusiaan, yang menjunjung tinggi kemanusiaan, yang memahami tentang universalisme. Ya. Kita ingat bahwa di Pancasila, sila kita yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Jadi di dalam penempatan kemanusiaan inilah sebenarnya kita memahami, menghargai, dan juga memiliki empati bahwa setiap orang dilahirkan dengan keunikan masing-masing, dengan perbedaan masing-masing. Nah, rasa empati ini pula lah kalau di dalam pembangunan nasional bidang perpustakaan, kita memiliki program prioritas nasional, yaitu
layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Semangat inklusivitas tidak bisa kita capai tanpa satu kata yang sama, yaitu tentang empati. Karena inklusif bukanlah eksklusif. Inklusif artinya kita memandang setiap orang dengan berbeda-beda untuk melayani pengetahuan informasi itu dijamin oleh undang-undang warga negara. Ingat, itu juga proklamator kita mengatakan demikian. Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Jadi merdeka adalah pintu gerbang. Menuju apa? Menuju kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Nah, inilah yang disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Hatta, proklamator, pahlawan nasional, negarawan, ekonom, dan juga wakil presiden Indonesia yang pertama. Kita tahu dengan demikian pemerintah, birokrasi, dan setiap ASN, setiap pegawai negeri sipil adalah alat pemerintah untuk mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Ini perlu kita tanamkan sejak awal. Nah, teman-teman semua, kita lihat wilayah Indonesia yang luas. Kita memiliki bentangan samudra bahkan lebih luas dibandingkan dengan Eropa. Jumlah penduduk kita juga besar. Jumlah penduduk Indonesia 270,2 juta jiwa. Nah, luas wilayah keseluruhan kita 5.193.250 km persegi. Ini luas wilayah yang terbesar bahkan di Asia, termasuk juga negara-negara lain. Barangkali kita hanya kurang saja dibanding dengan Amerika misalnya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari yang luas ini, kita lihat bahwa secara stratifikasi administrasi pemerintahan kita diatur berdasarkan wilayah, yaitu provinsi, kita memiliki 34 provinsi, kemudian kabupaten kota, kita memiliki 514 kabupaten kota, dan juga stratifikasi terbawah kita memiliki kelurahan dan desa sebanyak 83.447. Nah, inilah Bapak Ibu, teman-teman semua, wilayah Indonesia beserta jumlah penduduk dan juga stratifikasi administrasinya yang harus kita layani dengan baik, karena menjadi seorang pegawai perpustakaan nasional, perpustakaan kita menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kita tidak hanya bicara dari skop Salemba Raya, tidak hanya bicara dalam skop Merdeka Selatan, bahkan Jakarta, tetapi kita bicara dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Rote, dari Sabang sampai Merauke. Nah, inilah Bapak Ibu, teman-teman semua, luas jangkauan wilayah kita, dan dengan demikian adalah luas jangkauan pengabdian kita sebagai seorang pegawai negeri sipil. Nah, Bapak Ibu semua, saya kira ini juga satu terminologi yang sudah disampaikan oleh para narasumber sebelum-sebelumnya, bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Kita ingat, peran dari pegawai negeri sipil atau ASN ini adalah sebagai perencana. Kita juga sebagai perencana, kita sebagai pelaksana, kita juga sebagai pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan juga pembangunan nasional, pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi pelaksanaan layanan publik kita harus profesional, bebas dari intervensi apapun, intervensi politik, intervensi kepentingan kelompok tertentu atau seseorang. Nah, kita harus memastikan bahwa pelayanan publik kita bersih ya, dari KKN dan dalam kerangka NKRI. Nah,
Sebelum kita diskusi lebih lanjut tentang bagaimana dalam kerangka NKRI ini, saya akan berbagi cerita. Nah, ceritanya tentang Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ini satu cerita yang luar biasa tentang Sultan Hamengkubuwono ke-9 maksud saya ini. Jadi bukan 10 tapi ke-9. Nah, di dalam cerita Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini, beliau menulis dalam bukunya Merajut Kembali Keindonesiaan Kita, ini terbit tahun 2007, beliau mengatakan, cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bangsa. Nah, kita ingat ini satu saya kira pernyataan yang sangat bermakna dan maknanya sangat dalam, bahwa cinta tanah air itu persoalan yang sifatnya holistik, menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Mengapa? Karena cinta tanah air meliputi cara berpikir. Cara berpikir kita pun juga dalam kerangka cinta tanah air. Bersikap, nah sikap kita yang positif, sikap kita yang produktif, sikap kita yang terus optimis, itu juga dalam kerangka cinta tanah air. Termasuk yang paling penting adalah perbuatan-perbuatan kita, karena itu adalah representasi dari pikiran dan sikap kita, yang secara kasat mata, orang lain, masyarakat bisa melihatnya. Apa yang dilihat? Ialah soal kesetiaan kita, loyalitas kita, kepedulian kita pada masyarakat, pada sesama, penghargaan kita terhadap keragaman, perbedaan-perbedaan. Inilah perwujudan dari cintaan tanah air yang sesungguhnya. Nah, ada satu yang unik dari Sultan Hamengkubuwono IX ini. Kita tahu beliau pernah menjadi wakil presiden, ya. Beliau lahir pada 12 April 1912 dan pernah diangkat menjadi pegawai negeri sipil pada 1940. Ya, usianya menginjak 28 tahun. Nah, pada waktu itu tentu masih belum merdeka sebenarnya. Tetapi sebagai pegawai pemerintah pada DIY, pada istana, pada Keraton Yogyakarta. Nah, kemudian dilanjutkan pengabdiannya terus sampai beliau dilantik atau diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ya. Nah, beliau inilah yang mendapatkan nomor induk pegawai pertama, ya, karena dukungannya termasuk pada waktu Indonesia masih seumuran jagung, ketika kita masih menegakkan kemerdekaan, Istana Yogyakarta, Keraton Yogyakarta menunjukkan kesetiaannya dengan menampung proklamator dan seluruh founding father untuk berhijrah dari Jakarta yang tidak aman untuk pindah ke Jogja. Dan kemudian ketika Republik sudah aman, ketika sudah agresi militer Belanda pertama kedua sudah selesai, kemudian baru pemerintah dipindahkan ke Jakarta kembali. Bahkan Keraton Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono ke-9, menyumbangkan seluruh kas keratonnya sebagai satu dana awal Republik ini untuk menggaji pegawai-pegawai pemerintah. Nah, ini adalah satu contoh kesetiaan, loyalitas, kepedulian, dan penghargaan terhadap bangsa yang nyata. Nah, di sebelah kanan, teman-teman semua bisa melihat ini adalah kartu pegawai dari si Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nomornya 01 0 0 0 0 6 kali 1. Ya. Dia adalah pegawai negeri sipil pertama. Oke, baik teman-teman, dengan demikian agenda kita akan membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan, tentang peran PNS untuk menjalankan fungsinya sebagai aparatur sipil negara di dalam pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa, sehingga mampu mengelola tantangan dan masalah tentang keragaman sosial, kultural, dengan menggunakan perspektif whole of government. Whole of government. Jadi pemerintah untuk semua
pemerintah tidak untuk satu dua golongan, tetapi seluruhnya di dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya. Nah, mengapa dipentingkan harus adanya manajemen aparatur sipil negara? Karena pengelolaan aparatur sipil negara itu untuk menghasilkan pegawai negeri sipil atau ASN yang profesional, memiliki dasar pengetahuan yang dibutuhkan secara cakap, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, tidak membawa atribut politik apapun, tidak mengusung bendera politik dan juga kelompok-kelompok masyarakat apapun, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, dengan demikian, manajemen ASN ini lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai ASN yang berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi. Instansi kita adalah Perpustakaan Nasional, dan nanti akan saya sampaikan bagaimana kebijakan pimpinan instansi kita digariskan dalam rencana strategis Perpustakaan Nasional. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menciptakan PNS yang baik. Untuk itulah ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Nah, barangkali kemarin juga sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya dan saya tidak mengulang itu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, teman-teman semua, PNS ini memegang peranan yang sangat besar di dalam kelancaran pemerintahan dan pembangunan. Maka dalam hal ini, kedudukan pegawai negeri sipil menjadi sangat penting. Nanti saya akan cerita tentang profilingnya PNS itu kayak apa. Mengapa demikian? Karena lancar atau tidak lancarnya, lancar atau macetnya pemerintahan dan pembangunan negara itu tidak terlepas dari peranan dan keikutsertaan pegawai negeri sipil. Nah, tentu dengan demikian, kita, setiap orang yang hadir di dalam Zoom meeting ini, dalam webinar Lasar ini tentu menjadi bagian dari seluruh mesin birokrasi pemerintah Indonesia. Ada yang menjadi skrupnya barangkali, ada yang menjadi katupnya barangkali, ada yang menjadi filternya barangkali, dan seterusnya. Tetapi kita pastikan bahwa setiap orang itu, meskipun posisinya menjadi skrup, katup, atau sekat, atau filter, ataupun generator, atau apapun, dia memiliki peran yang nyata, dia memiliki peran yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Dia memiliki peran yang menjadi satu kesatuan tentang jalannya mesin birokrasi untuk mengawal pembangunan di masyarakat. Nah, inilah profiling pegawai negeri sipil. Ini saya dapatkan dari data BKN, data per 30 Juni 2020. Sesudah ini saya belum mendapatkan datanya lagi, dan barangkali memang sesudah ini ada perkembangan, tetapi tidak, data setahun lalu ini menggambarkan seperti apa profil PNS saat ini. Kalau kita lihat dari sisi jumlah, PNS ini mengalami penurunan, ya, bukan naik tetapi menurun jumlahnya. Karena sebagaimana satu kebijakan tentang reinventing government, tidak semuanya diurus oleh negara. Hal-hal yang bisa diserahkan kepada masyarakat, diurus, dikelola oleh masyarakat, baik secara personal maupun melalui kelompok-kelompok dalam organisasi masyarakat dan swasta. Nah, itulah konsep reinventing government. Nah, sehingga kalau kita lihat dari sisi angkanya, kita lihat ada grafik yang menunjukkan penurunan.
Kalau pada 2019 4.189.121, pada 2020 itu penurunan menjadi 4.121.176. Nah, kalau kita lihat dari sisi gendernya, jenis kelaminnya, paling banyak PNS kita adalah wanita. Ya. Wanita 52%, pria 48%. Nah, saya kira dengan demikian di dalam birokrasi pemerintah juga menjadi contoh yang nyata tentang kesetaraan gender. Ya, bahkan tidak hanya setara, sebenarnya ini sudah lebih tinggi wanita. Dengan demikian di Indonesia emansipasi wanita yang sebagaimana diperjuangkan oleh Ibu Raden Ajeng Kartini pun juga berhasil. Terbukti para wanita pun juga memegang peranan tinggi, bahkan memegang sejumlah jabatan di kementerian atau di lembaga-lembaga. Nah, bagaimana dengan soal pendidikan? Dari pendidikan kita lihat masih ada memang yang setingkat SD sampai SMA. Jumlahnya cukup besar, bahkan lebih besar yang dalam pendidikan diploma atau sarjana muda. Kalau kita lihat SD sampai SMA 30,21%. Nah, diploma hanya 15,19% atau 626.030 orang. Nah, tetapi yang menggembirakan Bapak Ibu semua bahwa dari sisi kualitas, kompetensi, kapabilitas PNS nampaknya terus dikawal, terus dikembangkan sehingga banyak yang sudah memiliki pendidikan sarjana, bahkan pasca sarjana, baik S2 maupun S3, jumlahnya 65,13% atau 2.684.180. Nah, ini data kalau kita baca bahwa dengan demikian menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dengan cara meningkatkan kompetensi dari pegawainya, meningkatkan kapabilitas, kecakapan dari pegawainya. Nah, kalau kita lihat dari sisi di mana PNS berada, kalau kita lihat di dalam data di bawahnya, ini banyak di daerah. Di pusat, jumlahnya hanya 23% atau 946.606 orang. Di daerah, ya, yang tadi dari Sabang sampai Merauke, yang tersebar di berbagai macam instansi daerah, di berbagai macam organisasi perangkat daerah, itu 77% atau 3.174.570. Nah, inilah kekuatan kita. Dengan demikian kekuatan kita, Bapak Ibu, nampaknya banyak tersebar di daerah. Nah, dari sisi jabatan struktural, kita lihat jabatan paling banyak adalah pada jabatan pengawas, kalau struktural. Nah, sekarang sudah ada kebijakan untuk penyetaraan ke dalam jabatan fungsional, tentu angka ini pun juga pasti segera berubah, karena pasti akan lebih banyak lagi di dalam kapasitas jabatan fungsional tertentu. Nah, kalau kita lihat di sini, jabatan pimpinan tinggi itu yang terdiri dari dua, ada jabatan pimpinan tinggi madya, ya, eselon 1, dan juga jabatan pimpinan tinggi pratama eselon 2, itu jumlahnya hanya 4,37% atau 20.282. Nah, jabatan administrator yang 101.149 ini, yang sekarang 21,78% per Juni 2020, ini pasti akan juga menurun, karena sebagian disetarakan ke dalam jabatan fungsional. Nah, pengawas juga demikian, ya, yang 327.915 atau 70,62 yang paling banyak, ini pun juga sudah lebur ke dalam jabatan fungsional tertentu. Apalagi eselon 5 kalau di pusat tidak ada. Nah, kalau secara piramidanya memang yang ruling, yang memegang kebijakan dan seterusnya, yaitu JPT utama, ini yang kecil 0,1%, kemudian madyanya 2,89%, ini yang eselon 1, kalau di kita
Deputi atau Sekretaris Utama ya. Nah, kalau 01 ini Kepala ya. Nah, kemudian JPT Pratama, ini ada Eselon 2, entah Kepala Biro, seperti saya, ada Kepala Pusat, dan ada Direktorat atau Direktur ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi jabatan fungsional, dan ini nampaknya juga akan terus berkembang, karena memang arah dari reformasi struktural kita, ya, dari sisi birokrasi, adalah menyetarakan ke dalam jabatan fungsional, dan untuk itu sejumlah jabatan fungsional terus dipupuk, dikembangkan, ya, termasuk jabatan fungsional pustakawan tentu saja. Nah, kalau kita lihat secara komposisinya saat ini tenaga medis itu ada 15,28%, tenaga teknis, berbagai macam tenaga teknis, ya, termasuk juga tenaga pustakawan, ya, ini 11,86%, kemudian tenaga guru, ya, tenaga guru ini para pengajar yang paling besar, yaitu 69,23%. Nah, teman-teman semua, kalau kita lihat, PNS yang jumlahnya 4.121.176 ini harus melayani sejumlah penduduk sebesar 270,2 juta jiwa, ya, 20 juta jiwa. Nah, ini, dengan demikian sebenarnya kalau secara rasio memang kita harus kerja keras, karena bagaimana 270,20 juta jiwa ini bisa terlayani dengan baik oleh 4.121.176 orang. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau dari sisi tingkat usia, kebanyakan PNS kita terbanyak pada kelompok usia 51 sampai 55 tahun. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sudah kalau secara grafiknya, kalau grafik ini kita balik, sebenarnya prosesnya sudah declining gitu ya, sudah declining. Nah, teman-teman semua yang hari ini lasar pasti akan menjadi pengganti generasi-generasi ini. Ya, generasi-generasi yang masih saat ini mungkin menduduki tadi Eselon 1, Eselon 2, atau JPT Madya atau JPT Pratama. Nah, karena jumlahnya paling besar dia, ya. Ini usia 51 sampai 55, grafiknya ini ada 837 orang. Yang kedua, terbanyak itu juga lebih tua lagi, yaitu 56 tahun sampai 60 tahun. Nah, ini udah hampir pensiun ini. Nah, yang hampir pensiun saja, teman-teman, kita lihat nih angkanya. 743.200 orang gitu. Nah, tentu dengan demikian akan ada kehilangan sebanyak ini. Nah, inilah yang beberapa tahun belakangan, termasuk kalian semua, ada rekrutmen baru untuk menggantikan mereka-mereka yang menjelang pensiun ini. Karena kebetulan beberapa tahun belakangan yang lalu, kebijakannya adalah moratorium, sehingga tidak ada penerimaan CPNS. Nah, ini posisinya Bapak Ibu. Nah, dengan demikian saya ingin mengatakan sekali lagi, jumlah dengan usia ini berbeda kalau kita bandingkan dengan sebelah kanan. Sebelah kanan kalau kita lihat stratifikasinya, dari 270,20 juta jiwa, Indonesia banyak diisi oleh para generasi muda. Kita lihat di sebelah kanan, generasi milenial saja, generasi milenial itu jumlahnya sudah 25,87%. Ya, ini kan usianya 24 sampai 39 tahun, Nah, generasi X-nya itu 21,88%. Ini usianya yang 40 sampai 55 tahun. Ini generasi X. Nah, baby boomer ini yang tadi saya bilang sudah mau pensiun, yang 56 ke atas ini 11,56%. Nah, generasi Z ini yang saat ini masih baru lahir sampai usia 7 tahun, itu angkanya juga cukup tinggi, 10,88%. Ya, yang post generasi Z. Nah, generasi Z-nya sendiri itu 27,94%. Ini usia dari
sampai 23 tahun. Nah ini Bapak Ibu teman-teman semua. Nah dengan demikian artinya saya ingin mengatakan bahwa secara behavior mereka, salah satu contoh behavior di dalam mengakses informasi, menggunakan informasi dan pengetahuan, kemudian memanfaatkan untuk berbagai macam kepentingan pengetahuan itu berbeda. Nah, dengan demikian memang dibutuhkan salah satu sikap yang utama kita selain empati tadi adalah adaptif. PNS harus adaptif terhadap berbagai macam perubahan-perubahan. Termasuk salah satunya adalah perubahan demografi. Inilah perubahan demografi yang terjadi. Nah, perubahan demografi ini tentu membawa warna terhadap berbagai macam aktivitas, terhadap berbagai macam fenomena sosial maupun fenomena struktural. Nah, kultural juga. Nah, laju pertumbuhan penduduk kita 1,25%. Nah, yang produktif adalah 70,72%. Ini mereka yang usianya 15 sampai 64 tahun. Nah, kontribusi nyata yang kita berikan terhadap layanan perpustakaan adalah kepada penduduk usia produktif yang di dalam kepentingannya akses pengetahuan, akses informasi, berbagai macam kemas ulang informasi akan berkontribusi positif, akan berkorelasi sangat baik dan sangat produktif untuk menunjang produktivitas dari penduduk usia produktif ini, yaitu usia 15 sampai 64 tahun. Nah, cara membacanya seperti itu, teman-teman semua, dalam kita baca data. Nah, mengapa PNS memiliki kontribusi penting? Karena akses terhadap pengetahuan yang dibutuhkan oleh siapa saja, para generasi ini yang penuh warna adalah generasi milenial, generasi Z, dan generasi X. Nah, sekarang saya bicara tentang bagaimana kompetensi PNS kita. Yang SD, masih ada loh SD, itu 22.722. Yang SMP, 44.350. SMA, 742.804. Diploma, 2, ini sudah cukup banyak, dan jumlahnya lumayan, 122.477. Diploma 3, jumlahnya 402.445, dan paling banyak adalah sarjana. Nah, yang menyenangkan. Sarjana kita yang menjadi PNS jumlahnya 2.248.000. Dan memang ada sudah S2, jumlahnya 412.372, dan S3 seperti saya, ini jumlahnya relatif sedikit, yaitu baru 23.672. Nah, tapi dari komposisi ini juga menggambarkan bahwa ini adalah sebagian dari sikap adaptif dari PNS untuk terus meningkatkan keilmuan, meningkatkan kompetensi, keterampilan, agar bisa memberikan layanan terbaik kepada penduduk yang harus dilayani ini. Nah, dari sisi sebaran, teman-teman semua, suara saya masih cukup jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya? Oke, bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Ya, nah, kalau kita lihat, teman-teman semua, ini adalah sebaran PNS di daerah. Tadi kan sudah saya mengatakan bahwa PNS kita banyak yang di daerah ya. Nah, per provinsi kita bisa lihat angkanya di sini. Di Jawa Timur ada berapa, di Bali ada berapa, NTB berapa, Kalteng ada berapa, Papua Barat ada berapa, Papua ada berapa, dan seterusnya. Dari sebarannya kita melihat cukup merata. Meskipun kalau kita lihat di Jawa, ini barangkali korelasinya juga dengan jumlah penduduk paling banyak. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, ya, kemudian juga di Jawa Barat angkanya memang paling tinggi. Ya. Tapi kalau dibandingkan DKI misalnya, angkanya relatif kecil, ya, mungkin juga luas wilayah provinsi DKI lebih kecil dibanding Banten misalnya. Nah ini juga begitu. Jadi kalau kita lihat angka DKI dengan angka Bali hampir sama ya, sekitar 60-an ribu. Ya. Nah tapi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat menduduki peringkat yang tertinggi. Nah ini juga korelasinya dengan jumlah penduduk yang dilayani. Jadi intinya saya hanya ingin mengatakan kepada teman-teman semua, harusnya memang sebaran pegawai negeri sipil ini harus memenuhi rasio ketercukupan. Artinya, jumlah PNS berkorelasi dengan rasio ketercukupan dengan jumlah penduduk yang dilayani. Ya, karena masyarakat sebagai salah satu aspek yang menjadi orientasi layanan
dari pemerintah, notabene PNS. Nah, berdasarkan golongan kalau kita lihat, teman-teman semua, golongan 3 paling banyak yang mendominasi terutama di daerah ya. Kalau di pusat jumlahnya relatif kecil, di daerah jumlahnya 1.770.365 ya. Nah, kalau yang golongan 4 ya, ini yang kedua, di daerah paling banyak juga 850.602. Nah, ini. Nah, kalau golongan 2 kita bisa lihat di daerah masih 521, di pusat 189.129. Nah, ini. Nah, berdasarkan gender lagi, ini saya ingin mengatakan teman-teman semua Bapak Ibu, pada era-era 2011 yang lalu, itu pria itu masih mendominasi. 2012 pria masih mendominasi, ya. Wanita yang pink warnanya ini masih kurang. Tapi kita lihat, ya, kita lihat pada 2017, nah yang perempuan, yang wanita juga masih relatif kecil. Tapi kita lihat perubahan itu nyata terjadi ketika dari 2018. 2018 pria berkurang bahkan, ya kita lihat ini barangkali prianya kebanyakan sudah pensiun gitu ya. Nah wanitanya itu juga mungkin karena rekrutmen baru, rekrutmen pegawai baru CPNS langsung naik, dia mengungguli pria. Apalagi 2019 gitu kan, yang perempuan saja sudah 51,51% ya. Apalagi sekarang ya 2020-2021 sudah lebih dari pria, dan nampaknya pria jumlahnya makin ketinggalan ini ya. Tapi jangan berkecil hati ya teman-teman pria ya. Nah, yang wanita juga begitu, harus bangga ya, harus bangga dan harus menunjukkan produktivitas dan profesionalisme yang memang bisa diandalkan gitu ya. Nah, karena jumlahnya lebih banyak dari pria. Nah, teman-teman semua, ini masih data lagi, sehingga teman-teman memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana sih kapasitas PNS di dalam konstelasi pelayanan publik di masyarakat di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari jabatan fungsional tertentu, itu jumlahnya lebih dari 50% dari jumlah PNS. Jadi angka ini saya kira juga menggembirakan dan juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus memperkuat jabatan fungsional tertentu. Kalau kita lihat, fungsional tertentu angkanya sudah 50,88%. Nah, fungsional umum, ya ini jumlahnya relatif lebih besar dan lebih besar kedua, jumlahnya 37,85%. Nah, struktural itu kecil saja. Struktural itu hanya 11,27%. Ya. Jadi yang struktural ini adalah steering, nah yang fungsional baik umum maupun tertentu inilah yang rowing. Ya. Nah kalau kita lihat di bawah, ya di bawah ini kita lihat lagi yang tadi, yang fungsional tadi, yang paling banyak memang masih guru ya, didominasi guru karena guru ada guru SD, SMP, SMA, ya kan. Nah tenaga dosen ini relatif kecil, hanya 3,53%. Tenaga kesehatan, apalagi dalam situasi pandemi saat ini, saya kira pemerintah juga banyak membuka rekrutmen bagi tenaga-tenaga medis, tenaga kesehatan, ini jumlahnya 15,28%. Dan tenaga teknis yang biru, jumlahnya relatif kecil, tapi ini juga yang terus akan berkembang, ya, termasuk pustakawan, ini jumlahnya 11,86%. Nah, kalau jabatan saya kira ini juga akan berubah ya dari struktur jabatan, meskipun dari struktural hanya 11,27, dari 11,27 itu kalau kita bedah lagi pakai mikroskop seperti ini gitu. Jadi ada jabatan eselon 5 ini pun juga sudah tidak ada, nanti ada. Kemudian jabatan pengawas ini yang eselon 4, eselon 3 jabatan administrator, kemudian jabatan pimpinan tinggi ya. Nah, kalau dari sisi golongan, ya, golongan 3 juga paling banyak mendominasi 57%, golongan 4 ini yang kedua, yaitu 25%, nah golongan 2 ini 17% yang ketiga, dan juga golongan 1 masih ada nih, meskipun hanya 1%, jumlahnya makin kecil, barangkali suatu saat sudah tidak ada lagi, ya. Langsung mulai golongan 2, golongan 3, kemudian golongan 4. Nah, teman-teman semua, dengan adanya pemahaman kita tentang bagaimana profiling pegawai negeri sipil saat ini, kita memahami bagaimana kedudukan PNS itu.
Nah, kedudukan PNS, saya mengutip dari pasal 3 Undang-Undang nomor 43 tahun 99 tentang pokok-pokok kepegawaian, bahwa pegawai negeri itu berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata. Nah, ini kata-kata kunci yang penting, profesionalitas. Ya. Tadi profesionalitas saya sudah tunjukkan, didukung oleh kemampuan atau kompetensi, ya, keahlian, kecakapan, keterampilan, dan seterusnya. Termasuk juga di dalamnya ada integritas. Nah, integritasnya adalah jujur, ya, jujur, adil bagi siapa saja, mengenal sekat-sekat atau pembedaan-pembedaan atau dispensasi-dispensasi, ya. Kemudian juga merata pengertiannya menyangkut wilayah, ya, tidak membedakan wilayah-wilayah pinggiran, desa, kota, ya, pulau terpencil dan seterusnya. Jadi kita pastikan merata di seluruh tanah air di dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan. Ya. Tidak ada wilayah yang tertinggal dan seterusnya. Bahkan pemerintah sudah menggelontorkan dana desa, ya, untuk memastikan bahwa dana desa berdasarkan musyawarah pembangunan desa yang dipimpin oleh kepala desanya bisa dijalankan untuk membangun desa masing-masing, ya, dengan keputusan bersama warga desa. Nah, ini satu hal yang sangat demokratis dan langsung menyentuh ke wilayah terbawah, ya, karena desa. Bahkan ada juga dana kelurahan, ya, untuk yang kota, yang kabupaten, dana desa. Nah, ini saya kira sama. Kemudian di dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, pegawai negeri harus netral, ya, netral nanti akan saya sampaikan mengapa harus netral. Ya. Nah, netralnya adalah dari pengaruh semua golongan, partai politik, serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Termasuk juga dalam Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan di pasal 5, bahwa layanan perpustakaan itu adalah sebagai hak masyarakat dan untuk itu pemerintah wajib menyelenggarakan layanan perpustakaan dimanapun masyarakat itu berada, ya, di wilayah yang terpencil, di gunung, di balai hutan, dan seterusnya, dan termasuk dalam kondisi masyarakat apapun, baik mungkin yang sehat walafiat, mungkin yang terkendala secara fisiologis, ya, mungkin yang terkendala secara psikologis, ya, mungkin cacat mental, mungkin cacat secara fisik, dan seterusnya, itu wajib dan layak mendapatkan layanan perpustakaan. Nah, undang-undang perpustakaan kita pun juga sangat inklusif, sangat menghargai perbedaan, sangat menghargai kondisi-kondisi setiap orang yang berbeda-beda. Tidak semua orang sehat walafiat, ya, tetapi mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjamin netralitas pegawai negeri sebagaimana dimaksud ayat 2, pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Mengapa? Karena kalau sudah menjadi anggota dan pengurus partai politik, kesetiaannya, loyalitasnya, pengabdiannya berpindah haluan. Dia lebih mementingkan kelompoknya, lebih mementingkan partai politiknya, dan seterusnya. Nah, inilah yang kita harus pahami di dalam kedudukan pegawai negeri sipil. Nah, teman-teman semua, kalau kita lihat satu lagi, kalau tadi kedudukan secara umum, nah sekarang secara hukum. Secara hukum, kedudukan pegawai negeri sipil sangat jelas. Ini tertuang di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 74 tentang pokok-pokok kepegawaian. Nah, teman-teman semua, nanti silahkan bisa melihat undang-undangnya secara lengkap, ya. Namun saya mengatakan bahwa di dalam ketentuan tersebut dikatakan atau disebutkan bahwa pegawai negeri sipil adalah unsur aparatur negara dan abdi masyarakat kesetiaan dan dasar 45 dan pemerintahan serta menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Nah, saya kira ini memberikan dasar yang jelas bahwa PNS sebagai aparatur negara, ya, yang sifatnya melekat terkait dengan kepentingan kita di dalam mendukung dan memastikan pembangunan berjalan, kita memiliki kesetiaan, ketaatan kepada Pancasila
sebagai satu-satunya ideologi, sebagai satu-satunya pandangan bangsa, ya, dan Undang-Undang Dasar 45, tidak ada yang lain, tidak ada ideologi yang lain selain Pancasila. Ya. Nah, inilah satu ikrar kita ketika kita sudah mendaftarkan diri menjadi calon pegawai negeri sipil, menjalani latihan dasar, dan nanti kita akan disumpah jabatan menjadi seorang PNS, berarti kita mengikrarkan dan mengikatkan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang kira-kira keberatan, nah ini segera saja untuk mengundurkan diri, ya, karena sifatnya mutlak. Nah, saya memberikan satu contoh, teman-teman semua. Satu contoh yang nyata, satu contoh yang teman-teman semua, karena bekerja di perpustakaan, dapat mencarinya nanti di buku-buku referensi kita. Saya sangat terkesan dengan catatan ini, yaitu catatan pinggir dari Gunawan Muhammad. Kalau teman-teman suka membaca Tempo, di halaman terakhir Tempo, Gunawan Muhammad dengan setia sampai usianya yang 80 tahun ini terus-menerus menuliskan catatan pinggir dan mengingatkan kita semua. Saya menukil satu catatan pinggir yang ditulis oleh Gunawan Muhammad pada 2017. Ini sudah dibukukan, yaitu buku catatan pinggir keempat. Gunawan Muhammad mengatakan, mencintai tanah air adalah merasa menjadi bagian dari sebuah negeri, merasa terpaut dengan sebuah komunitas, merasa bahwa diri, identitas, nasib terajut rapat dengan sesuatu yang disebut Indonesia. Mencintai sebuah tanah air adalah merasakan, mungkin juga menyadari, bahwa tidak ada negeri lain, tidak ada bangsa lain selain dari yang itu, yang bisa sebegitu rupa menggerakkan hati untuk hidup, bekerja, dan terutama untuk mati. Nah, ini adalah catatan yang luar biasa yang menggerakkan sanubari kita, bahwa kita hidup, bekerja, dan mati untuk Indonesia. Nah, ini adalah hak-hak politik pegawai negeri sipil. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, menyatakan di sana bahwa pegawai negeri sipil dapat masuk sebagai salah satu anggota partai politik dengan syarat melepaskan statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Jadi dapat masuk. Syaratnya mudah. Syaratnya melepaskan statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Artinya kita keluar dari PNS. Nah, boleh masuk dalam partai politik. Nah, hak-hak politik pegawai negeri sipil itu untuk melibatkan diri menjadi salah satu anggota partai politik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi langsung maupun tidak langsung, termasuk ikut terlibat dalam pemilihan kepala daerah, ya, pilkada, sebagai tim sukses, atau juru kampanye, atau peserta kampanye bahkan tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Karena mempertimbangkan bahwa ia akan memanfaatkan fasilitas negara. Mungkin pakai mobilnya, motornya, uangnya mungkin, ya, dan lain-lain, kecuali, sekali lagi kecuali, jika yang bersangkutan bersedia menanggalkan jabatannya sebagai PNS. Ya. Jadi syaratnya diatur, boleh ikut pilkada, boleh ikut kampanye, boleh menjadi tim sukses, syaratnya mudah saja, yaitu menanggalkan jabatannya sebagai PNS. Oke? Nah, masih di hak politik pegawai negeri sipil, ini sesuai juga dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, di mana di sana ada larangan PNS berpolitik dipertegas di dalam pasal 255. Di dalam pasal ini disebutkan, PNS dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. PNS yang menjadi anggota dan pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis. Nah, PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri dari PNS yang bersangkutan. Nah, PNS yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS. Artinya kalau dia tidak mengundurkan diri secara tertulis. Nah, PNS yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana sebagai PNS yang dimaksud pada ayat 4 terhitung mulai akhir bulan PNS yang bersangkutan menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Nah, ini teman-teman perlu camkan, perlu hati-hati. Nah,
Saya kutipkan, ini pendapat dari Pak Menpan, Pak Cahyokumolo, Menteri Pan RB kita, Reformasi Birokrasi kita, di dalam program Breaking News yang disiarkan di Metro TV pada Rabu 30 Desember 2020 yang lalu. Pak Cahyo mengatakan, ASN dilantik dan diambil sumpahnya untuk setia kepada pemerintah yang sah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga apabila ASN sebagai anggota aktif organisasi yang dilarang itu dilarang secara prinsip. Ini menyangkut hak-hak politik tetapi terkait dengan organisasi-organisasi yang dinyatakan terlarang. Ya. Jadi catatannya, Menpan RB menyebutkan bahwa yang termasuk dalam organisasi terlarang itu adalah Partai Komunis Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, serta organisasi masyarakat yang baru saja dilarang pemerintah ialah Front Pembela Islam atau FPI. Bagi ASN yang terlibat sebagai anggota, mengikuti kegiatan, bahkan sekedar menggunakan atribut dari organisasi terlarang tersebut akan dikenakan sanksi. Nah ini, Bapak Ibu teman-teman semua, kita tidak ikut termasuk tadi organisasi terlarang seperti yang disebutkan, dan organisasi yang terlarang itu sudah ditetapkan melalui peraturan perundangan. Ya. Nah, berikut ini adalah kewajiban pegawai negeri sipil. Kewajiban ini tertuang di dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nah, nanti saya kira setelah lasar, Bapak Ibu mengucapkan sumpah janji, mengumpulkan sumpah janji jabatan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar RI, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah, menaati segala peraturan perundangan, melaksanakan tugas kedinasan dipercayakan, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS. Nah, termasuk ini, mengutamakan kepentingan negara dari kepentingan sendiri seseorang maupun golongan. Jadi ini penting, ya, kita tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan, termasuk memegang rahasia jabatan menurut sifatnya sesuai dengan perintah harus dirahasiakan. Lanjut, ya, bisa bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat, melaporkan dengan segera ke atasannya bila mengetahui hal yang dapat membahayakan, merugikan negara, ya. Mungkin menjadi temuan, objek-objek yang membahayakan, dan seterusnya. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja ini juga wajib ya teman-teman. Jadi masuk jam 7.30, pulang jam 16.30 kalau hari Jumat. Ya. Kemudian mencapai sasaran kerja, ini ditetapkan dalam SKP, sasaran kinerja pegawai, menggunakan dan memelihara barang milik negara, jangan mentang-mentang, wah ini punya negara nih, wah, makanya sembarangan, nanti kalau rusak beli lagi, ya jangan. Ya. Justru harus kita rawat sebaik-baiknya, karena itu dibayar dengan uang rakyat, dibayar dengan pajak. Ya. Nah, kemudian juga memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, membimbing bawahan, ya, dan melaksanakan tugas timnya, ya, berkolaborasi, memberikan kesempatan dalam mengembangkan karier, menaati peraturan kedinasan, dan lain-lain. Nah, ini juga satu catatan yang penting yang saya sampaikan dari Romo Antonius Beni Susetyo, ini anggota BPIP, ya. Pancasila harus menjadi habitus bangsa, terutama ASN, sebagai abdi negara yang harus menjadi contoh bagi masyarakat luas. ASN ini kan pegawai negara, jadi perlu menjadi contoh bagi masyarakat luas dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dengan cinta tanah air, diharapkan para pegawai negara itu hanya berideologi Pancasila, sekali lagi hanya berideologi Pancasila, dan menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak ada lagi ideologi-ideologi lainnya. Nah, catatannya ini sebagai memperkuat penetapan dari Menpan RB, teman-teman, ingat, sekarang setiap hari Senin, ya termasuk juga secara virtual ya selama masa PPKM ya, kita wajib mengikuti upacara bendera, ya di dalam upacara bendera ada pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kita ikut membaca teks Pancasila dan juga membaca Pancaprasya Korp Pegawai Negeri Republik Indonesia. Nah, termasuk juga mendengarkan, mencermati pengarahan dari pembina upacara. Nah, berikutnya adalah larangan-larangan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2010 tentang disiplin PNS, pasal 4 yang dilarang menyalahgunakan wewenang menjadi perantara, menjadi makelar, nih nggak boleh.
atau calo untuk keuntungan pribadi dan atau orang lain, ya, di dalam kewenangannya nggak boleh. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja dengan negara lain, nah, dengan organisasi internasional pun nggak boleh. Ya. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, lembaga swadaya masyarakat asing, nah, nggak boleh juga. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, nggak boleh. Kemudian melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain, maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi. Nah, ini kolusi namanya. Ini nggak boleh. Nah, selain itu juga memberi atau menyanggupi atau memberikan sesuatu kepada siapapun, secara langsung maupun tidak langsung, ya, untuk diangkat dalam jabatan, ini termasuk gratifikasi. Nah, menerima hadiah, ini juga nggak boleh, ya. Gratifikasi, korupsi, ya. Menang-menang terhadap bawahannya, menindas, ya. Nah, ini nggak boleh juga, ya. Melakukan suatu tindakan, tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani, nah ini juga nggak boleh, karena menyalahgunakan kewenangan. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, nah ini diancam-ancam, sana nanti kamu susah, ya. Sana nanti kamu ketularan penyakit ini, penyakit itu, nah itu nggak boleh, karena tugas. Kemudian memberikan dukungan pada calon presiden, wakil presiden, Dewan Perwakilan, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan lain-lain. Nah, ini juga nggak boleh. Jadi, selama pemilu, selama pilpres, pilkada, lebih baik kita diam saja. Ya. Kita ikuti dan nikmati apa yang terjadi. Yang penting kita tetap kawal persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Tidak boleh konflik. Tidak boleh bertikai gara-gara pilihan politik yang berbeda. Ya. Jadi ikut serta sebagai pelaksana kampanye nggak boleh, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS nggak boleh, sebagai peserta kampanye mengarahkan PNS lain nggak boleh, bahkan berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara tidak boleh. Nah, termasuk memberikan dukungan pada waktu ada capres, papres, ya, ini juga nggak boleh. Membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, paslon, ya. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada kepemimpinan terhadap paslon tertentu, nah, ini nggak boleh. Termasuk juga pilkada, ya. Memberikan surat dukungan, fotokopi KTP, ya kan sekarang kan rame tuh, fotokopi KTP dukungan, nggak boleh kalau kita PNS. Surat keterangan tanda penduduk dan peraturan lain dan seterusnya yang berafiliasi kepada calon-calon pemimpin daerah. Nah, memberikan kepada calon kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye, nggak boleh. Menggunakan fasilitas terkait dengan jabatan untuk kampanye pilkada, nggak boleh. Membuat keputusan, tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu paslon, nah ini juga begitu. Adakan kegiatan yang mengarah pada kepentingan terhadap paslon tertentu. Oke, nah ini saya kutipkan, PNS harus netral. Ini kata Pak Paryono, Kepala Biro Humas BKN, saya pinjam catatan beliau yang dimuat dalam kumparan Minggu 25 Oktober 2020. PNS harus netral. Kalau melakukan kegiatan untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam pilkada, ini yang rentan setiap 5 tahun sekali, bisa dijatuhi hukuman sedang atau berat sesuai dengan PP 53 tahun 2010. Nah, apa itu netral, teman-teman? Netral itu artinya memang tidak membantu atau tidak mengikuti salah satu pihak. Nah, netralitas itu adalah keadaan dan sikap netral yang tidak memihak atau bebas dari intervensi, bebas dari dukungan apapun atau kemanapun. Nah, netral dapat juga diartikan sebagai sikap tidak memihak dan tidak berpihak terhadap salah satu kelompok atau golongan. Netral artinya juga tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan. Netral artinya juga steril dari kepentingan kelompok tertentu, steril. Ya. Dan netral artinya juga tidak terpengaruh dari kepentingan partai politik atau kelompok tertentu. Nah, ini netral. Saya sampai jam berapa, teman? 9.30, Pak. Oke, masih ini ya. Oke, nah, sekarang kita menginjak kepada layanan publik. Nah, layanan publik inilah yang harus kita jaga. Layanan publik inilah yang tadi saya sering mengatakan kita harus inklusif, kita tidak diskriminatif, kita harus memupuk semangat profesionalisme integritas kita. Ya. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
ya dijelaskan bahwa pelayanan publik ialah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau barang jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Ya. Nah, kita termasuk adalah penyelenggara publik, khususnya untuk layanan perpustakaan, ya, untuk layanan informasi, untuk layanan pengetahuan. Ya. Nah, pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan dan tata cara yang ditetapkan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Nah, salah satu upaya untuk memastikan kepuasan kepada penerima layanan yang kita dorong, teman-teman semua, layanan perpustakaan nasional sudah melalui atau meratifikasi atau sudah mendapat penghargaan ISO, ya, International Standard Organization untuk Public Services atau layanan publik. ISO yang kita sudah dapatkan cukup banyak. Layanan keanggotaan kita sudah memiliki ISO, layanan referen kita sudah memiliki ISO, layanan ISBN kita sudah mendapat ISO, layanan di UPT Proklamator Bung Karno kita juga sudah ISO, layanan untuk perpustakaan Proklamator Bung Hatta juga kita sudah mendapat ISO. Nah, dasar-dasar inilah yang terus kita pupuk, termasuk juga penilaian dari Ombudsman RI, layanan perpustakaan nasional dipandang layanan yang istimewa, yang sangat baik, karena sudah dalam peringkat sangat memuaskan. Ya. Nah, ini Bapak-Bapak, teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman semua, ya, salah satu catatan dan juga amanah yang disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam penyampaian laporan kinerja Ombudsman RI 2020 secara virtual pada Senin 8 Februari 2021, baru yang lalu ini, ya, baru kemarin, terhadap laporan kinerja Ombudsman 2020. Nah, Presiden mengatakan pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Negara dikatakan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, yang cepat, profesional, dan berkeadilan. Nah, ini saya kira penting, teman-teman semua, untuk mendapat catatan kita. Pelayanan publik apa yang akan kita berikan? Yang prima, ya, yang excellent, ya, yang terbaik, ya, yang cepat. Nah, karena sekarang generasi yang kita layani tadi kan saya sudah sebutkan, ya, generasi milenial, generasi Z, ya, itu kan mereka butuh cepat, mereka cenderung tidak sabar, mereka menginginkan serba instan, ya, instan. Nah, jadi dengan demikian, dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, apalagi saat ini, kita bisa secara virtual, harus cepat, tidak bisa lagi lamban-lamban, tidak bisa lagi slow, ya, tidak bisa lagi alon-alon baton ngakon, bahasa Jawanya. Ya. Nah, kemudian juga profesional, jadi profesional, karena kita memiliki keahlian. Yang memiliki keahlian ini tentu didukung oleh pendidikan, karena pendidikan menjadi dasar kualifikasi kita. Ya. Ada pendidikannya perpustakaan, ada pendidikan akuntansi, ada pendidikannya teknik mungkin, ada pendidikannya bahasa, dan seterusnya. Sehingga profesional. Nah, termasuk berkeadilan tadi, adil, merata, tidak diskriminatif, tidak membedakan, empati, ya kan, inklusif, dan lain-lain. Hanya adil bagi siapa saja. Ya. Nah, inilah kode etik di dalam pelayanan publik kita. Setiap profesi itu selalu memiliki kode etik sebagai code of conduct, sebagai satu pemandu di dalam memberikan layanan terbaiknya kepada masyarakat. Nah, berikut ini adalah kode etik bagi PNS, diatur dalam Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Tujuannya ialah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Jadi kalau kita ingin dihargai oleh masyarakat, jadi kalau kita ingin mendapatkan atau memiliki martabat bagi masyarakat, ya kita harus menjunjung tinggi kode etik. Kode etik ini ada bagi siapa saja. Ada bagi dokter, ada kode etik. Pustakawan juga punya kode etik. Ya. Profesi guru juga punya kode. Ini adalah code of conduct, ya, pemandu atau penuntun di dalam kita melaksanakan tugas sehari-hari.
Nah, kode etik kita yang melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, melaksanakan tugas dengan cermat, disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan juga tanpa tekanan, ya. Kemudian melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan, pejabat yang berwenang, ya. Kemudian menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, memberikan informasi, nah ini penting, secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak yang lain. Jangan karena kita ini ingin menyenangkan, ya kita memberikan informasi yang tidak benar. Tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan tertentu. Ya. Memegang teguh nilai dasar ASN, menjaga reputasi dan integritas ASN, memperlaksanakan ketentuan peraturan perundangan dengan mengenai disiplin pegawai ASN. Nah, satu lembaga yang mengawal pelaksanaan kode etik ASN itu adalah Komisi ASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara, ya, yang diketahui oleh Pak Prof. Agus Pramusinto. Komisi Aparatur Sipil Negara itu adalah the guardian of merit system, ya, yang diberikan amanah oleh negara sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Ini tugasnya adalah untuk mengawasi pelaksanaan nilai dasar, kode etik, kode perilaku pegawai ASN, menjaga netralitas ASN, pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi, dan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. Nah, ini diatur melalui Komisi ASN. Nah, ini adalah whole government di dalam layanan publik. Pemerintah bagi siapa saja, bagi seluruh masyarakat adalah upaya pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Jadi Bapak Ibu, dalam era disrupsi saat ini, dalam era digital saat ini, sudah tidak zamannya lagi stand alone. Tidak zamannya lagi bekerja sendiri-sendiri. Semua harus berkolaborasi. Semua harus bekerja sama. Mengapa? Dengan adanya kolaborasi atau kerjasama, seluruh sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, seluruh sumber daya yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga bisa dioptimalkan, dimanfaatkan untuk layanan masyarakat. Untuk memajukan masyarakat, untuk menggerakkan pembangunan. Nah, di situ. Nah, whole of government ini dipandang sebagai perspektif baru di dalam menerapkan dan memahami koordinasi antar sektor, ya. Sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor keamanan, sektor perpustakaan, sektor pariwisata, apapun. Whole of government juga dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama. Ya, karena tujuan kita kan untuk memberikan layanan masyarakat, jadi sama kan, baik sektor kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan masyarakat, sektor pendidikan untuk memberikan peningkatan pendidikan, kemampuan, kecerdasan bagi masyarakat, sektor perpustakaan juga untuk meningkatkan literasi masyarakat, sama, objeknya adalah masyarakat. Sehingga dengan demikian ada respon yang terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu, karena isu-isu tertentu itu bisa jadi sifatnya juga multi perspektif. Tidak hanya dari satu perspektif, tapi juga dari banyak perspektif. Nah, whole of government tidak hanya pendekatan untuk mengurangi seka-seka sektor, jadi ada ego sektoral, gitu dulu sebutannya ya, ada kepentingan kelompok, nah ini harus diatasi. Nah, dengan demikian, tadi saya sampaikan, harus ditingkatkan kerjasama, kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, karakteristik dari pendekatan ini dapat dirumuskan dalam prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan lain-lain. Jadi, hal-hal yang sifatnya sinergi. Ya, sinergi. Nah, contohnya nih teman-teman, Bapak Ibu semua, kalau kita ke daerah, kita juga sering diperlihatkan di sana ada pola pelayanan teknis fungsional. Ya. Ada pola pelayanan satu atap atau samsat, gitu ya. Ada pola pelayanan satu pintu, ya kan? Kalau ada banyak pintu, satu meja, ya, semua sudah melayani. Jadi pada banyak meja, menghabiskan waktu birokratik, gitu kan, menghabiskan biaya. Nah, ini yang sekarang dipangkas, gitu ya. Termasuk tadi eselon 3, eselon 4 dipangkas,
kemudian dijadikan atau diperkuat lebih ke arah fungsional ya. Nah, yang sudah menjabat disetarakan dalam kapasitas jabatan fungsional ya. Bisa madya atau mungkin pratama ya. Nah, kemudian juga ada pelayanan terpusat atau terintegrasi gitu ya, atau terpadu ya. Ada juga pola pelayanan elektronik ya. Jadi cukup elektronik, jadi tidak perlu datang langsung sehingga bisa menghemat biaya ongkos transportasi khususnya dan juga distribusi ya. Nah, ini contoh-contoh. Sekarang banyak aplikasi termasuk layanan perpustakaan menggunakan e-Pusnas gitu ya. Mengapa e-Pusnas? Ya karena jumlah penduduk Indonesia itu jumlah kepemilikan smartphone atau handphone itu bahkan 3 kali lipat dari jumlah penduduk. Wah, luar biasa kan? Dan penetrasi internet kita sudah di atas 74%. Nah, dengan demikian layanan secara online itu sudah sangat memungkinkan. Nah, kita memiliki e-Pusnas. Nah, ini contohnya teman-teman. Ya, contoh nyata seorang ASN, seorang polisi termasuk ASN menggerakkan literasi di Lampung, ya, di Lampung. Namanya Pak Haryanto Hari. Ini Brigjen Polisi. Bukan hanya seorang anggota kepolisian Indonesia, namun di tengah kesibukannya dia di dalam mengayomi masyarakat, dia adalah penggerak literasi. Nah, Brigadir Polisi Haryanto membuktikan komitmen yang tinggi di dalam memajukan pengetahuan masyarakat Lampung. Ya, dia bikin taman bacaan. Dan tidak hanya taman bacaan, teman-teman. Pak Haryanto Hari ini, saya kebetulan kenal secara pribadi, kenal baik. Beliau juga menggunakan motor. Jadi dia menggunakan motor sebagai pustaka bergerak yang motor ini mengunjungi desa-desa di Lampung dan memberikan layanan membaca. Ya, jadi bukunya, koleksinya di rolling, diantarkan langsung kepada masyarakat sehingga anak-anak, masyarakat desa di Lampung bisa membaca dan memutakhirkan pengetahuannya. Nah, karena dia sangat produktif ya terhadap pekerjaannya, termasuk juga tambahannya sebagai penggerak wilayah literasi di wilayah Lampung, dia telah mendapatkan penghargaan sesungguhnya dari masyarakat atas jerih-payahnya dalam menghidupkan Jejaring Pustaka Bergerak Indonesia khususnya di Lampung. Tetapi dia juga mendapatkan penghargaan sebagai polisi teladan di Hari Bayangkara ke-74 yang lalu. Ya. Dia mendapat penghargaan, tetapi dia juga mendapatkan penghargaan dari masyarakat karena dia telah menghidupkan Jejaring Pustaka Bergerak Indonesia di Lampung. Itu contohnya. Nah, teman-teman, waktu saya tidak banyak lagi, barangkali nanti ada yang bertanya. Nah, ini adalah fungsi-fungsi perpustakaan nasional. Jadi fungsi-fungsi ini juga memberikan perluasan kepada kita dan perspektif yang luas kepada kita. Fungsi kita, fungsi penelitian, deposit, preservasi, layanan, jejaring, dan pembinaan. Nah, tidak hanya kebakuan atau tidak hanya sifatnya konvensional, tapi sudah dalam format digital. Nah, jadi ada digital research yang kita dorong, ada repository institusi nasional, ada big data analitik untuk mendorong fungsi penelitian. Yang deposit kita sudah mengarah pada e-deposit, ada digital publishing market yang menjadi semacam marketplace untuk penerbitan Indonesia. Kemudian ada pelestarian naskah-naskah kuno termasuk yang ephemeral, yang tadi ada pilkada, pemilu dan seterusnya, itu juga menjadi objek-objek untuk kita depositkan. Ada proses digitalisasi, bahkan ada digital curation ya untuk memastikan dalam format digital ini dari waktu ke waktu masih bisa diakses dan bisa memperluas akses layanan perpustakaan. Kemudian di dalam fungsi jejaring juga ada partnership, ada international partnership, bahkan ada international event, ada juga standard world class library. Ya, fungsi jejaring kita bisa lihat ada Indonesia One Search. Indonesia One Search itu sebagai knowledge discovery-nya Indonesia. Ya, jadi kalau teman-teman mengunjungi www.onesearch.id, dari lebih dari 10.000, kalau sekarang koleksinya sudah lebih dari 13 juta konten digital yang bisa diakses secara mudah dan cepat di Indonesia One Search. Fungsi pembinaan, kita ada program prioritas nasional transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, ini kuat kaitannya dengan SDGs, Sustainable Development Goals, yang targetnya tahun 2030 untuk no poverty, mengakhiri kemiskinan, untuk meningkatkan keadilan, dan seterusnya. Nah, kemudian juga pengembangan SDM perpustakaan melalui diklat dan juga pembinaan pustakawan. Termasuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan standar. Ya, jadi ada bantuan-bantuan, ada dana alokasi khusus fisik di dalam pembangunan, perluasan, renovasi perpustakaan.
Nah, teman-teman semua, yang harus kita pahami, kita memiliki satu konstelasi yang kuat karena pembangunan nasional bidang perpustakaan itu sudah masuk dalam RPJMN 2020-2024. RPJMN itu adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Nah, arah kebijakan kita sampai tahun 2024 itu adalah peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Nah, program prioritas ini diturunkan ke dalam sejumlah 2 kegiatan prioritas nasional. Pertama adalah peningkatan budaya literasi, mencakup proyek prioritas pengembangan budaya kegemaran baca. Ini yang setiap tahun kita ukur dengan kegemaran bacanya. Yang kedua adalah pengembangan perbukuan dan penguatan konten literasi. Yang ketiga adalah peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ini yang sekarang sudah direplikasi dan sudah dijalankan di 1.350 perpustakaan desa. Ya. Sampai desa, ya. Jadi perpustakaan provinsi, kabupaten, kota, dan juga sampai desa. Nah, bahkan karena ini sangat berhasil, karena dampaknya nyata, banyak pengangguran, banyak ibu rumah tangga, pemuda yang semula tidak bekerja, semula tidak memiliki jalan keluar untuk hidupnya, bisa memiliki keterampilan baru, bahkan bisa memiliki pekerjaan, dan yang termasuk pendapatan, karena telah belajar di perpustakaan. Ada bimbingan di sana tentang bagaimana menjahit, bagaimana memperbaiki sepeda, bagaimana memperbaiki tanaman di pertaniannya, dan seterusnya menggunakan buku-buku, dan juga tenaga-tenaga terlatih. Yang pasti perpustakaan bisa mengintegrasikan berbagai macam sumber daya tadi untuk memberikan layanan yang nyata kepada masyarakat yang sifatnya praktis, pragmatis, dan memiliki manfaat atau nilai guna. Nah, ini yang terus kita dorong, teman-teman. Termasuk juga penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi, yaitu adanya library supporter. Nah, library supporter ini bisa jadi dosen, bisa jadi juga tenaga profesional, bisa jadi polisi tadi, bisa jadi juga penggerak literasi di masyarakat apapun profesinya yang berkomitmen atau yang peduli terhadap peningkatan literasi masyarakat. Nah, ini yang kita dorong dengan target untuk nilai budaya literasi kita 71 pada 2024. Dimensi budaya literasi ini adalah tingkat frekuensi membaca, tingkat frekuensi kunjungan ke perpustakaan, dan akses internet untuk pengetahuan. Nah, ini adalah rencana strategis kita, teman-teman semua. Di dalam rencana strategis ini kita lihat menjadi determinasi dari RPJMN untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi. Ya. Nah, ini adalah renstra kita dari visi misi tujuan sasaran strategis, teman-teman bisa cermati di sana. Tetapi secara ringkas kita bisa sampaikan bahwa di dalam tujuan dan sasaran strategis perpustakaan nasional kita adalah untuk meningkatkan atau mewujudkan budaya literasi masyarakat. Budaya literasi masyarakat ini dapat kita wujudkan dengan 2 cara dalam sasaran strategis, yaitu terwujudnya nilai budaya kegemaran bacaan tinggi dan indeks pembangunan literasi masyarakat yang tinggi. Nah, inilah sasaran strategis kita dengan cara kita memperkuat peran perpustakaan agar memberikan manfaat secara nyata sehari-hari di masyarakat. Sekali lagi, secara nyata sehari-hari di masyarakat. Nah, secara cascading-nya kita bisa melihat bagaimana secara cascading up dan cascading down, kita bisa lihat bagaimana kita mewujudkan literasi dan kegemaran baca itu didukung oleh sasaran-sasaran program. Sasaran programnya mewujudkan perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan di seluruh Indonesia, dan juga memperkuat budaya literasi, memperkuat kegemaran membaca, memberikan layanan prima, kemudian juga termasuk pelestarian bahan pustaka, dan terwujudnya tata kelola dan manajemen perpustakaan nasional yang baik dan handal. Nah, sasaran program ini bisa tercapai kalau sasaran kegiatan sudah bisa tercapai. Sasaran kegiatan pada unit kerja eselon 2, untuk mewujudkan itu, kita harus menyediakan kebijakan pengkajian perpustakaan dan juga budaya baca. Kita juga harus mengembangkan dan membina semua perpustakaan, meningkatkan koleksi nasional, deposit, kemudian juga meningkatkan tenaga
dari sisi jumlah dan kemampuan pustakawan, peningkatan layanan perpustakaan, pelestarian, dan juga alih media, agar akses dan transformasi pengetahuan ke masyarakat bisa menjadi lebih cepat. Kemudian penguatan sistem informasi perpustakaan yang terpadu sebagai dukungan IT terkait dengan perubahan demografi masyarakat kita yang lebih banyak milenial dan juga generasi Z, dan juga peningkatan kapabilitas pengawasan internal untuk menjamin akuntabilitas kinerja dari perpustakaan nasional kita. Nah, untuk itu harus didukung dengan SDM yang handal, profesional, dan juga organisasi terkait dengan hukum, organisasi, layanan kehumasan, dan seterusnya, termasuk wujudnya tata kelola perencanaan keuangan yang akuntabel dan juga transparan. Ya. Nah, itu yang kita dorong. Nah, kalau secara matrikulasinya kita bisa lihat seperti ini, target kita di 2021 tahun ini, tahun depan, termasuk rasio-rasio yang akan kita dorong sebagai ukuran-ukuran yang sifatnya mudah dan bisa diukur secara nyata, secara indikator-indikatornya jelas, gitu ya. Bahkan kita buat manual indikatornya, misalnya rasio ketercukupan koleksi penduduk, rasio ketercukupan tenaga dibanding penduduk, rasio pemanfaatan kunjungan ke perpustakaan per hari bahkan kita bisa ukur, termasuk juga tingkat kepuasan pemustaka yang kita layani pun juga kita ukur. Targetnya adalah sangat puas 4,5. Nah, ini semua satu ukuran yang jelas, satu variabel dari indikator-indikator juga yang jelas, yang bisa diukur bahkan oleh siapa saja. Ini yang terus kita usung, teman-teman. Nah, kebijakan bidang perpustakaan kita tahun 2022 untuk peningkatan budaya literasi, pembangunan literasi masyarakat, peningkatan kualitas dan kerjasama layanan perpustakaan, sebagaimana tadi juga whole government, kolaborasi, kerjasama, ya. Kemudian penguatan tata kelola, saya kira itu, dan saya kira ini adalah penutup. Bagaimana dulu Bung Karno menggerakkan bangsa kita ketika memproklamasikan pada 45 penduduk kita kebanyakan buta huruf. Ya. Nah, bahkan mayoritas buta huruf. Nah, kemudian bermula pada tanggal 14 Maret 48, Presiden Soekarno mencanangkan pemberantasan buta huruf. Ya, dia mengatakan bukan saja kita harus menang di medan perang, tetapi juga dalam hal memberantas buta huruf kita juga harus menang. Nah, kemudian Bung Karno menyelenggarakan kursus pemberantasan buta huruf di 18.663 tempat. Nah, itu melibatkan 17.822 orang guru. Murid-murid yang sudah bisa membaca pun juga digerakkan. Ada 761.438 orang. Nah, gerakan ini karena memberikan dampak yang bagus direplikasi oleh masyarakat secara mandiri di 884 tempat, melibatkan 515 orang guru, 33.626 murid. Nah, tahun 60, gerakan ini diperluas lagi dengan Komando Indonesia Bebas Buta Huruf 100%. Nah, pada 64, seluruh rakyat dimobilisasi untuk menyelesaikan komando itu. Bahkan Bung Karno juga turun sendiri ke lapangan, mengajari membaca. Hasilnya, itu sungguh menakjubkan, pada 31 Desember 64, semua penduduk Indonesia usia 13-45 tahun, kecuali dan Barat, dinyatakan bebas buta huruf oleh UNESCO. Nah, inilah prestasi luar biasa. Nah, Bapak Ibu, gerakan literasi kita sekarang tidak hanya buta huruf, tetapi melampaui dari itu. Gerakan literasi yang kita usung adalah dengan kemampuan membaca, menulis, berhitung masyarakat, bagaimana masyarakat bisa menghimpun pengetahuan, bisa mengakses pengetahuan, bisa memanfaatkan pengetahuan, dan bisa berkreasi lebih produktif lagi dengan pengetahuan-pengetahuan itu, dengan pengetahuan-pengetahuan yang dia miliki, untuk membuat berbagai macam produk barang dan jasa. Itulah gerakan literasi kita yang sesungguhnya, bagaimana bisa mentransformasikan pengetahuan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih produktif, dan masyarakat yang produktif adalah syarat dari masyarakat yang sejahtera. Demikian paparan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan 1 dan 2, karena waktunya sempit, saya persilakan. Kepala Biro SDM. Bertanya Pak. Ya Pak. Ya, silakan. Saya Andika Pak dari Penerbitan Ya. Hero House. Mas Andika, ya. Ini Pak Karno terkait profesionalisme ASN Pak. Ini Ya. Pak bocor Pak. Ya, gimana Mas Andika? Kepala Pusat. Nah, terkait profesionalisme ASN Pak, saya ingin tahu pendapat Bapak Pak.
Kita kan sebagian besar ini kan generasi milenial sama generasi Z. Bagaimana perilaku yang kita harus lakukan menghadapi gap antara baby boomer terhadap dengan perilaku adaptif budaya kerja sekarang, Pak. Terus yang kedua, mungkin agak jauh dari profesionalisme ASN. Menurut peraturan Perpusnas nomor 7 tahun 2020, Pak, terkait Renstra tahun 2020-2024, mengingat adanya refocusing anggaran, Pak, dan era pandemi ini. Pendapat Bapak, Pak, terkait capaian pengaruh tersebut terhadap capaian Renstra nanti perpustakaan nasional bagaimana, Pak? Menurut teman saya, mengingat Renja itu kan disusun berdasarkan Renstra. Nah, sedangkan Renja kan pengaruhnya sama anggaran per tahun. Nah, ketika ada refocusing anggaran kan berarti ada kegiatan yang tidak bisa terlaksana. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih waktunya. Baik, terima kasih Mas Andika. Langsung saya jawab. Jadi profesionalisme kita yang harus kita usung sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa secara behavior dari beberapa kajian, kalau kita lihat kajian, bahwa generasi milenial, generasi Z itu memiliki behavior yang berbeda di dalam mengakses dan memanfaatkan informasi. Nah, generasi-generasi sebelumnya tentu juga berbeda. Jadi misalnya begini, generasi milenial, generasi Z, itu biasa melakukan beberapa hal dalam waktu sekaligus, atau multitasking. Ya. Nah, kalau kita masih memberikan layanan satu persatu, ya, tentu ya kita akan ketinggalan. Nah, dengan demikian, saran yang saya berikan, sebagaimana juga strategi perpustakaan nasional yang tertuang di dalam rencana strategis, bahwa berbagai macam potensi terkait dengan platform layanan sekarang pun juga sudah mulai berubah. Kita lihat selama pandemi atau bahkan juga sebelumnya bahwa tingkat kunjungan ke perpustakaan nasional secara online dan secara onsite itu perbedaannya jauh sekali. Kunjungan secara onsite itu 3 kali lipat lebih banyak dibanding secara online, ya, secara onsite. Jadi secara online 3 kali lipat daripada secara onsite. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa generasi milenial kita lebih menyukai akses pengetahuan secara online atau secara virtual. Nah, dengan demikian, yang harus kita perbanyak, teman-teman semua, termasuk di penerbitan, adalah bagaimana memperbanyak produk-produk pengetahuan yang bisa tersedia secara online. Kan begitu ya? Nah, untuk itulah kita juga dorong kolaborasi kerjasama dengan berbagai macam perpustakaan, berbagai macam perguruan tinggi yang memiliki institusional repository termasuk lembaga penelitian untuk bagaimana kita berkomitmen menyediakan berbagai sumber-sumber pengetahuan tadi secara terbuka bagi masyarakat. Nah, dengan demikian akses terbuka bagi masyarakat terhadap berbagai macam pengetahuan ini akan menyediakan sumber yang tidak terbatas ketika masyarakat selama pandemi gerak secara mobilitas secara fisiknya pun juga terbatas. Nah, di samping itu juga aksesibilitas ini juga penting. Mengapa? Dengan demikian kalau kita bandingkan atau kita bayangkan harus berkunjung ke perpustakaan satu persatu yang notabene tersebar wilayahnya berbeda-beda, tentu butuh biaya besar. Ya. Tentu butuh biaya besar, butuh transportasi dan seterusnya. Dengan adanya model kolaborasi dan platform akses terbuka pengetahuan seperti Indonesia One, dimungkinkan setiap orang, termasuk generasi milenial ini, secara mudah dan cepat untuk bisa mengakses pengetahuan yang dimiliki oleh perpustakaan yang berbeda-beda, bahkan juga oleh perguruan tinggi yang berbeda-beda. Nah, inilah adalah shifting ya, atau semacam pergeseran dari layanan kita. Nah, tentu tidak berhenti di situ, transformasi pengetahuan juga menjadi salah satu komitmen pimpinan dan juga termasuk dalam Renstra, bagaimana mentransformasikan pengetahuan dalam format virtual, misalnya kita memperbanyak produk dengan menggunakan media sosial misalnya, dengan Twitter, Instagram, YouTube, bahkan ada radio streaming misalnya. Nah, kita isi semua itu dengan berbagai macam pengetahuan. Kalau selama ini kita merasa gusar dengan media sosial yang banyak masih yang bertentangan, bahkan hoax gitu ya, mestinya kita lawan itu dengan memperbanyak bahkan membanjiri media-media virtual, ruang-ruang virtual masyarakat dengan berbagai macam konten yang positif, dengan berbagai macam konten yang produktif. Harusnya seperti itu. Nah, dengan demikian, perpustakaan, kita semua yang bekerja di perpustakaan, menjadi konten kreator, menjadi knowledge kreator, yang setiap hari kita sibuk untuk membanjiri, membombardir ruang-ruang virtual masyarakat dengan berbagai macam konten-konten yang berisi pengetahuan yang bersifat positif dan juga produktif. Itu jawaban saya yang pertama.
Jawaban saya yang kedua, terkait dengan refocusing, ya tentu refocusing akhirnya membawa dampak bahwa target-target yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana strategis terpaksa kita pangkas. Tetapi catatan, begitu kita bicara di tahun berikutnya, seperti sekarang ini, begitu kita menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2020, yang tadi target terkurangi karena refocusing, harus kita tambahkan di tahun berikutnya. Karena tahun berikutnya kan masih menggunakan rencana kerja dan anggaran pagu indikatif yang sifatnya normal, kan begitu ya. Nah, harus kita kawal, karena itu sudah ditetapkan dalam Renstra sesuai dengan peraturan Perpusnas nomor 7 tahun 2020, ya harus kita catat baik-baik, kita ingat, kita tambahkan targetnya lagi di tahun berikutnya. Nah, dengan demikian, kita bisa kawal. Mengapa target ini perlu kita kawal penting? Karena dengan demikian, seluruh indikator-indikator keberhasilan sebuah lembaga itu bisa diukur. Tanpa ada penetapan target-target semacam itu, tentu keberhasilan lembaga tidak bisa diukur, kan? Nah, cara mengukur kita, tentu selain dengan menetapkan target-target dan indikator kinerja, yang menjadi indikator kinerja kunci kita kan tadi sudah saya sampaikan, itu tertuang di dalam rencana strategis, yaitu tingkat gemar baca dan indeks pembangunan literasi masyarakat. Ya. Nah, itu didukung oleh kinerja pada sisi program dan kegiatan, ya, program pada level eselon 1, kegiatan pada eselon 2. Nah, yang diterjemahkan atau menjadi determinan atau dicerminkan lagi ke bawah menjadi satuan kinerja pegawai atau SKP. Nah, dengan demikian setiap pegawai harus dipastikan memiliki kontribusi yang nyata terhadap pencapaian indikator kinerja pada unit kerjanya. Nah, determinan begitu, Mas Andika. Nah, jadi dengan demikian, kalau tadi target kinerjanya berkurang, ya tahun depan, ya kita akan dikembalikan lagi sesuai dengan target kinerja yang kita harapkan. Begitu, karena situasi refocusing itu situasi yang luar biasa, kita semua tidak kehendaki sebenarnya. Oke, siap, terima kasih Mas Andika. Ya. Ada yang lain teman-teman semua? Mohon izin Pak. Yuk. Saya Mutia mau tanya, selama Bapak kerja di Perpusnas, apa pernah terjadi kasus korupsi? Lalu kebijakan pemimpin saat itu apa? Karena saya selama ini belum pernah dengar maksudnya ada kasus korupsi atau yang jelek-jelek tentang Perpusnas. Makanya itu salah satu faktor saya kepingin masuk di Perpusnas. Terima kasih. Jadi semua tidak menghendaki adanya korupsi. Komitmen itu nampak belakangan ini juga. Dalam selama 5 tahun saya bekerja di Perpusnas dari 93, dan saya di Biro Perencanaan, Biro Hukum dan Perencanaan dari 2017. Nah, ini yang terus kita kawal juga. Sekarang posisi saya di Biro Perencanaan dan Keuangan, kita meraih WTP terus-menerus. Nah, sudah wajar tanpa pengecualian. Ini berdasarkan pada hasil pemeriksaan BPK selama 4 tahun terakhir. Kita kemarin juga wajar tanpa pengecualian. Nah, sebelumnya memang, sebelum itu ada status kita wajar dengan pengecualian BDP gitu ya. Nah, tapi memang sebelumnya pernah selama saya bekerja ada satu kasus memang korupsi, itu adanya di UPT Bung Karno, ya saya sebutkan saja. Nah, kemudian proses hukum, kemudian yang bersangkutan ya tidak hanya mendapatkan sanksi dikeluarkan dari PNS, tapi juga masuk penjara. Ya, masuk penjara. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, sanksi kita tegas, tidak ada kompromi, tidak ada diskriminasi. Jika ada kasus korupsi, akan diproses secara hukum dan dikeluarkan secara tidak hormat dari pegawai negeri sipil. Karena kalau tadi pertanyaannya apakah pengalaman pernah terjadi? Pernah terjadi. Ada satu kali kasus seperti itu ada di UPT Bung Karno. Begitu, Mbak Mutia, terima kasih. Iya, Pak, terima kasih. Bapak Ibu yang lain, teman-teman, apakah sudah cukup? Karena jamnya udah jam 9.30 ini. 9.34 malah. Ada pertanyaan? Tidak? Mungkin satu lagi boleh nggak, Pak? Oh ya, boleh, silakan. Ya, ini ekstra ini ya. Takutnya ada pelajaran lagi setelah ini. Kalau saya sih oke aja. Iya, saya Sofia, Pak. Saya ingin bertanya terkait transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
itu kan masuk ke dalam program Sustainable Development Goals-nya pemerintah. Nah, untuk mengukur itu bagaimana transformasi perpustakaan sudah sejauh mana dan sudah berhasil mana, itu bagaimana cara mengukurnya, apakah memang sudah sesuai atau sudah terpenuhi SDGs itu atau belum. Nah, itu bagaimana cara kita mengetahui keberhasilan. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sofia. Oke. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini kita kaji, ya. Pernah kita kaji 2 kali bahkan. Ya. Jadi cara mengukur yang paling baik, paling tepat itu adalah dengan melakukan kajian. Dan kajian dilakukan oleh pihak luar secara independen. Karena kalau kita lakukan sendiri bisa jadi ada bias ya, ada konflik kepentingan. Ya. Nah, dari 2 kajian tersebut saya dapat sampaikan, pertama dari sisi cost effectiveness-nya, ya, dari cost effectiveness-nya. Dari cost effectiveness-nya bahwa dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini adalah 1:2. Jadi bahwa dari nilai anggaran yang kita keluarkan itu berbanding dengan 2 kali lipat dengan jumlah manfaat atau keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat mendapatkan manfaat 2 kali lipat dari jumlah anggaran yang kita gelontorkan. Manfaat yang nyata adalah masyarakat mendapat pekerjaan, masyarakat menjadi lebih produktif, bahkan masyarakat mendapatkan penghasilan atau pendapatan. Ya, itu. Terus kemudian, karena ini memberikan dampak seperti itu, dampak yang nyata, pemerintah daerah juga tergerak mereplikasi kegiatan ini menggunakan APBD, menggunakan anggaran pemerintah, anggaran pendapatan belanja daerah sendiri, dan juga menggunakan dana desa. Tidak mungkin pemerintah mengucurkan APBD dan dana desa apabila kegiatan ini tidak berhasil. Nah, sekarang angkanya sudah lebih dari 6 miliar yang digelontorkan oleh pemerintah daerah ya, replikasi itu. Nah, jumlahnya ada lebih 36.000 sekian perpustakaan. Ya. Saya datanya ada. Nah, kemudian juga menghasilkan dalam bentuk berbagai macam testimoni. Ya, testimoni ini adalah kesaksian dari masyarakat yang mendapatkan manfaat, bahkan tidak hanya masyarakat yang mendapat manfaat, sejumlah pimpinan daerah juga memberikan testimoni. Nah, testimoninya tidak hanya secara personal, tetapi juga tersebar di berbagai macam media sosial dan juga media massa. Ya, saya kira ini juga kontribusi nyata. Nah, dengan demikian, yang jelas, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tidak hanya bicara soal memberikan insentif berupa koleksi, berupa perangkat TIK, atau beberapa pelatihan-pelatihan, tetapi juga mentransformasikan pengetahuan-pengetahuan yang selama ini tersimpan di perpustakaan, bekerja sama dengan profesional-profesional tertentu untuk ditransformasikan secara nyata kepada masyarakat. Dan masyarakat bisa memperoleh berbagai macam pengetahuan praktis dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti kursus-kursus, mengikuti kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh para pustakawan untuk bisa menggerakkan berbagai macam potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Nah, potensi setiap masyarakat tentu berbeda-beda, Mbak Sofia. Di daerah Belitung Timur, misalnya, di sana ada petani penghasil gula nira, misalnya, yang selama ini mungkin hanya dijual di wilayahnya, tetapi setelah mengikuti pelatihan di perpustakaan, dia tahu tentang bagaimana cara mengemas gula nira secara baik dan bahkan memasarkan secara online. Karena diajarkan oleh pustakawan bagaimana memiliki akun Bukalapak dan juga Tokopedia, sehingga gula niranya sekarang sudah dijual tidak hanya di Belitung Timur, tapi juga sudah sampai ke nasional seluruh Indonesia. Nah, contoh seperti itu. Oke? Sudah, Mbak Sofia? Sudah, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Sudah, ini ya waktu saya ya. Oke, nanti kita bisa sambung lagi ngobrolnya di kantor ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua, tetap semangat. Kita pelihara semangat kerja kita jaga kesehatan kita, dan tetap semangat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Banyak Bapak. Saya izin live ya. Terima kasih, Pak.